Kembali lagi di channel aku. Hari ini aku kembali ingin bermain Tower of tapi bermain Tower of ini aku sambil cerita horor lagi, karena selain cerita horor aku nggak tahu mau cerita apa lagi. Jadi kayaknya aku rasa ini video cerita horor semua deh. Aku pilih cerita horor yang pendek-pendek. Aku itu disuruh-suruh sama beberapa teman-temanku gitu, yang mereka itu nyiksa aku terus, cerita kemana. Ini buat kalian, meskipun kalian bukan temanku, aku nggak kenal sama kalian, tapi kalian mau dibacain cerita horornya, silakan kalian ketik-ketik ya. Tapi jangan selalu bilang ceritaku mana. Jangan teror aku ceritaku mana. Kalian tahu ya kan, dunia ini ada beribu-ribuan orang dan komentar itu juga banyak. Ya kan, kali dalam sehari aku dapat membuat 107 orang aku bacain cerita horornya. 107 orang. Ya kan, kali aku bacain 107 orang. Aku bacain cerita horornya itu aja bukan 107 guys. Kalian itu cerita horornya itu ada banyak banget. Nah ya kan, kali aku baca semua cerita horor kalian dalam satu hari ini. Terus besoknya aku juga kembali begitu. Aku nggak bisa guys kayak begitu. Aku punya pekerjaan lain selain itu. Ngapain juga aku harus ngelakuin hal itu. Jadi aku mau langsung aja bacain ceritanya. Tapi ini aku ambil beberapa aja dan nggak semua. Guys, aku juga mau kasih tahu kalian, buat kalian yang bilang, kakak ini tahu nggak sih perasaan kita gimana, capek ngetiknya, kagak dibacain. Makanya tuh kalau lihat orang tuh capek ngetik, baca. Kalau lihat tuh orang ngetik tuh, kamu bacain lah. Itu kamu tahu lah pasti seberapa seseorang ngetiknya itu. Iya guys, aku tahu kalian ngetiknya ribet banget, lama banget, capek banget. Aku tahu seberapa kerasnya perjuangan kalian demi dibacain cerita horornya. Aku tahu kalian tuh jengkel banget sama aku karena nggak bacain cerita horor kalian. Tapi jangan dendam tuh nggak baik. Coba kalian pikir, kalau kalian dendam sama aku ada nggak bacain horor kalian? Ada nggak aku bacain gitu, bilang dua dia ini udah dendam sama aku bacain aja. Aku nggak pernah kan kayak gitu. Terus aku juga nggak tahu kapan kalian dendam sama aku aja nggak tahu kalian pencak apa kagak tuh. Aku nggak tahu guys. Langsung aja demi kata langsung. Halo kak, aku boleh cerita? Boleh. Cerita satu ini berjudul sekolah. Oke, sekolah. Di sekolah ternyata banyak juga guys yang punya cerita mistis ya di sekolah selama pelajaran. Ternyata bahkan ada yang pas ini itu ternyata mereka juga mengalami cerita horornya di sekolah, bukan cuma di rumah atau di mana ya guys. Ternyata jadi dulu aku pernah mau pergi ke sebuah ruangan perpustakaan. Aku panggil temanku yang bernama Tania. Aku ajakin si Tania pergi ke perpustakaan karena di situ bakal ada karena di situ itu kita disuruh ambil buku yang ada di perpustakaan, karena dengar buku perpustakaan itu bakal pelajari hari ini. Aku ajakin temanku si Tania itu mau aja. Dia bilang, ya berkebetulan aku juga belum ambil bukunya kok. Bener kamu bilang, kita itu disuruh ambil bukunya karena katanya ibu yang ajarin kita ini buku jahat banget. Aku gak pernah dikena marah sama ibu ini. Kamu tahu gak sih, kakak kelas yang pernah diajarin sama ibu ini bilang ibu ini tuh kejam banget. Kakakku juga kayak gitu. Dari kali kakakku gak potong kuku,
tangan papa aku sampai merah sampai rumah karena dipukul sama ibu dan sama ibu Citra. Aku di situ langsung panik karena ternyata kakaknya temanku ini si Sania pernah luka gitu yang pas belajar sama ibu Citra kayak gitu. Oke, karena di sini ibu Citra ini kejam banget. Singkat cerita, aku ini pergi bersama Tania ke perpustakaan gitu. Kita pergi ke perpustakaan di rumah berdua. Yang pas sampai di perpustakaan kita lihat ada buku hitam. Karena di situ kita belum tahu ciri-ciri kebentukan buku hitam itu, buku itu yang kita mau pelajari, kita di situ ambil buku hitam itu, buku hitam. Tapi aku malah nggak salah, aku malah ketemu sama buku lagi dan aku ambil buku yang itu. Temanku si Tania ambil buku hitam. Aku bilang, aku sempat kasih saran ke si Tania, nanti kamu salah ambil buku loh. Ini buku yang ini kali. Di situ si Tania bilang, enggak, ini bukan buku, ini bukunya, kamu yang salah. Ganti cepetan gih, cari buku hitam yang sama kayak aku pakai atau bawa. Tunda kamu akan nyesal karena kamu gak ambil buku hitam. Si Tania itu kayak maksa aku buat ngambil buku hitam dan nyari buku hitam. Tapi Tania itu masih ngomong sedikit. Aku bilang, enggak aku nanti aja kembali kalau emang buku hitam itu yang harus digunakan. Terus di situ si Tania itu keluar bawa buku hitam, aku keluar bawa buku yang aku ambil. Ternyata aku benar ambil buku, si Tania itu salah ambil buku. Si Tania gak mau balikin buku itu ke perpustakaan. Guru kami Ibu Citra udah nyuruh si Tania buat kembaliin buku itu sebelum ibu mulai pelajaran. Ketika ibu mulai pelajaran, kamu gak boleh bawa keluar. Ternyata Ibu Citra satu ini bukan Ibu Citra yang dimaksud kakaknya teman aku si Tania. Ibu Citra satu ini Ibu Citra yang lembut. Ibu Citra ngomong begitu dan mencoba untuk membujuk Tania mengembalikan buku itu. Kami di situ nggak belajar karena Tania nggak mau juga. Hingga akhirnya Tania nggak belajar, kita aja yang belajar. Tania kayak buka-buka buku itu, baca-baca buku itu. Padahal Tania nggak seharusnya baca itu buku karena pelajaran materinya nggak ada di itu buku. Tapi si Tania tetap gak mau dong balikan itu buku. Padahal si Tania udah tahu itu buku, dia salah ambil buku. Aku udah mulai curiga sama tingkah laku Tania. Tania gak pernah kayak gitu kan sama guru. Terus di situ singkat cerita keesokan harinya si Tania itu sakit. Ketika Tania kembali masuk sekolah, ternyata si Tania kerasukan di sekolah. Oh my god. Di situ kami memanggil orang pintar, guru kami yang bernama Pak Dodo. Pak Dodo itu pintar membaca-baca surah buat orang yang kerasukan. Pak Dodo singkat cerita telah membacakan surah tersebut. Akhir demi akhir, Tania berhasil diselamatkan dari gangguan hantu itu. Setelah itu Tania dibawa ke pendeta. Aku dikasih ikut karena aku mau ditanya-tanya dulu sama pendetanya. Aku bilang Tania bawa buku hitam pak, padahal Tania udah ditegur sama Ibu Citra buat kembali buku itu karena Tania salah ambil buku. Tapi di situ pak, si Tania nggak mau ngembaliin buku itu. Singkat cerita si Tania langsung sadar dan Tania bilang, aku kenapa ada di sini, aku kenapa ada di sini, bukannya aku di sekolah mau ambil buku dan aku ketemu sama buku hitam. Ternyata yang aku bilang itu benar dan di situ pendetanya percaya. Si Tania bilang, Aska, Putri, gak
kenapa kamu bisa ada di sini juga? Emang ada apa? Bukannya kita berdua pergi ambil buku di perpustakaan? Buku yang aku ambil bener gak sih? Ibu Citra sengaja apa ya? Aku gak tahu, aku gak minta apa-apa. Yang aku lihat kita berdua pergi ke perpustakaan dan aku menemukan sebuah buku hitam. Itu doang yang aku ingat. Terus keesokan harinya kita itu gak belajar sama ibu karena guru kami itu ada rapat. Di situ Mama Sitania itu pergi ke ruang guru setelah guru rapat. Aku ikut dan Sitania juga ikut. Guru kami itu namanya Sitania itu tak bertanya ke guru kami. Sitania ketika belajar bersama itu aneh tidak. Dia tidak mau mengembalikan buku itu, tidak. Sitania bilang, "Hah, aku cuma narik itu buku, Ma. Aku cuma bawa itu buku hitam. Aku gak tahu aku salah ambil buku apa bukan. Kenapa ibu bisa tahu kalau aku belajar? Padahal aku gak pernah." Ibu Citra bilang, "Iya Bu, Tania seperti lengket sekali dengan buku itu, tidak ingin terlepas." Meskipun saya sudah menyuruh Tania untuk mengembalikan buku itu, Tania tidak mau, Bu. Tania berkata kepada saya berkata, Tania berkata, "Benarkah itu, Putri?" Aku bilang, "Benar, kamu itu tidak mau melepas buku itu. Kamu menggenggam buku itu dengan erat di tanganmu." Dan yaps, buku itu dibawa ke pembeda. Ternyata buku itu adalah buku baru. Buku itu terakhir kali ditaruh sama salah satu murid yang sudah hilang dan ditemukan dengan tewas. Buku itu sempat dikembalikan oleh murid itu ketika tahun 2017. Dan sekarang itu kan tahun 2020. Jadi ceritain tahun 2022. Jadi guys, ceritain tahun ini. Oke Kak, sekian aku bisa beritahu. Oke guys, jadi aku mau kasih tadi. Jadi yang aku bisa bilang di sini, berhati-hati di sekolah. Dan juga ya, kalau kalian menemukan buku hitam jangan diambil ya, karena buku hitam itu kadang berbahaya. Kalau perlu buat satpam buat bilang, "Pak, ini buku apa?" Kalau perlu buat satpam buat bertanya, atau guru buat bertanya, atau teman kalian yang punya mata batin, ajakin, "Ini buku apa?" gitu. Kalau dia bilang ini buku baik-baik aja, kamu pakai aja itu buku, kamu bawa. Tapi kalau dia bilang jangan ambil ini buku, jangan, karena berkemungkinan nanti kamu mengalami hal yang dialami sama temannya si Tania sama temannya si Putri, yaitu si Tania. Jangan ya guys ya, kalau perlu. Next ke cerita selanjutnya. "Hai Kak, namaku si Cinta. Aku dipanggil si Cincin. Jadi dulu aku pernah menginap di sebuah villa. Villa itu bisa dibilang juga angker karena mendekati sebuah rumah sakit. Keluarga aku takut ketika villa itu dekat dengan sebuah rumah sakit. Orang tua aku takut aku pergi ke rumah sakit itu. Dan ya, aku singkat cerita pergi ke rumah sakit itu. Terus aku itu di situ hilang di rumah sakit dan aku menemukan wanita. Ya, bisa kalian bilang kuntilanak. Bersama wanita itu membawaku ke alam baka. Di situ aku langsung ditutup dan ingin diculik. Namun karena aku sedikit teringat, aku bisa membaca surat pendek. Sebelum membaca surat pendek itu, aku sempat diperlihatkan wujud wanita itu yang serem banget. Aku kembali membaca surat pendek itu. Sesampainya aku di sana, mamaku bertanya, "Kenapa kamu bodoh pergi ke
ke rumah sakit itu, apa yang kamu temukan, ha? Kamu menemukan gebetan baru di rumah sakit, ha? Mama aku memiliku, namun papaku berkata sudahlah, asalkan waktunya sudah berlalu, asalkan anak kita tidak apa-apa. Kami pun singkat cerita langsung pergi ke sebuah pendeta, dan ternyata aku nggak apa-apa aja. Terus di situ kami melanjutkan liburan, dan ya kami pergi ke sebuah villa yang kurang lebihnya bisa kalian sebutkan aman saja, tidak ada apa-apa. Tahu rumah sakit seperti villa sebelumnya seperti itu guys. Dan so ya, mungkin segini aja cerita yang aku bisa sharing hari ini. Dan ya, aku mau bilang lagi buat kalian yang udah buang-buang waktu, bagi kalian aku ini buang-buang waktu karena ngajakin kalian nonton video aku ini, dan aku minta maaf banget kalau menurut aku ini buang-buang waktu kalian. Tapi aku sih gak apa-apa, kalian mau nggak nonton video aku itu terserah dan tergantung kalian gitu. Asal demi asal kalian tuh gak takut ya tidur nanti malam. Nah, dan lagian aku nih nggak takut cerita karena malam ini bisa dibilang malam minggu ya guys ya. Bisa berkemungkinan aku jalan ke rumah keluarga refreshing, jadi aku bakal lupa sama cerita horor ini. Dan siapa tahu aku menemukan cerita horor guys sama aku jalan nanti malam, insya Allah aku bakal ceritain deh ke kalian ya. Okay, goodbye. Thanks for watching and see you next time. Goodbye.